Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhati dari Guru Penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta. Kali ini akan memberikan informasi tentang modul 2.3 aksi nyata, bagaimana cara saya melakukan coaching terhadap rekan sejawat saya, yaitu guru kelas 4. Beliau bernama Bapak Heri Mutakil SPD. Assalamualaikum. Nah, beliau itu adalah salah satu guru hebat di SD Bukit Duri 05 yang merupakan tim dari skema, di mana skema itu ada Studio 05 tempat kami bertugas. Dan bagaimana coaching yang akan beliau sampaikan, informasi-informasi apa yang dapat kita terima dari hasil diskusi kita kali ini, ikuti terus. Terima kasih. Pak Heri, bagaimana kabar Pak Heri? Saya mau masuk dulu. Boleh. Ya enak. Iya, betul Pak Heri. Sama ya kampungnya Pak Heri pada gini. Sibuk, emang benar-benar sibuk nih kita yang saat ini. Kabar alhamdulillah baik. Cuman dari kemarin sih saya pengen ngomong jenengan. Ya. Silakan. Kendala di kelas mungkin. Gimana? Dulu kan istilahnya pengen sharing aja nih sama umur yang lebih senior daripada saya. Bisa. Kan saya tuh mungkin panjenengan lebih sering pegang kelas, dulu pernah di kelas atas, sekarang kelas agak atas dikit. Dari kelas 6 ke kelas 5. Apalagi saya di kelas 4. Kendala nih ngurusin anak nih, Bu. Ibu pernah nemuin dari kelas selama ibu pegang kelas atas gitu. Ada anak kayak gini. Coba gimana? Anak kayak gini. Ini anak ketika guru lagi ngejelasin, dia beragam sok pintar. Oh, gitu. Dijawab aja, teriak aja, menjawab. Pak, saya bisa Pak. Ya udah, coba jawab. Tapi belum dikasih tahu sama Bapak. Nah, itu tuh kadang-kadang. Yang terkadang-kadang kita anggap dia tahu, tapi ternyata ujungnya bercanda. Bentar Pak Heri. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini mau membahas bagaimana menghadapi anak yang tanda kutip pura-pura tahu. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi istilahnya nih yang dihadapi sama saya di kelas ini anak yang merasa pintar, tetapi ketika diminta pertanggungjawaban terhadap kepintarannya dia malah nol. Dan memang benar-benar seakan-akan tuh baru tahu saat dijelaskan. Ya setahu kita kan kalau anak yang udah tahu itu walaupun belum dijelaskan satu masalah, dia udah paham duluan. Jadi gini, kalau saya ngambil kesimpulan berarti Bapak menginginkan situasi. Jadi pada saat kita nerangin dulu, nanti kalau udah selesai baru anak itu bisa lah mengeksplor gitu ya Pak. Bukan begitu juga. Maksud saya ketika awal ingin introduction saat permulaan atau ya pembukaan lah, itu terkadang saya mancing ke anak-anak, mancing satu pertanyaan mengenai pelajaran yang akan dibahas berikutnya. Nah, saya dalam kata artian untuk tahap pertama saat kegiatan pembelajaran nanya ke anak, biar anak sekarang anak udah ada yang tahu belum pembahasan yang akan dibahas. Akhirnya saya tanya, saya berpikiran ketika ada yang menjawab seperti itu, saya yakin berarti udah tahu. Walaupun udah tahu, tapi kan kita bisa mengambil benang merah. Jadi ada beberapa anak yang sudah paham, ada beberapa anak yang masih agak rada kurang dikit. Nah, apalagi ada yang belum tahu sama sekali. Jadi untuk mengimbangi ini semua kan nanti kan ketika kita menjelaskan masalah. Nah, saat di awal, saat di persepsi lah istilahnya, kegiatan belajar itu dia persepsi itu kita menanyakan ke anak istilahnya untuk mancing dulu kan. Ketika mancing permasalahan ini, anak ada yang menjawab, Pak, saya tahu Pak.
Nah, kita merasa, wah, ini anak tahu tiba-tiba. Kira senang nih, wah, udah ada yang tahu gitu. Walaupun hanya sebatas, ya sekitar 20% lah daripada yang kita sampaikan atau 30%, kurang dari 50%. Namun ketika ditanya, iya, maksudnya kamu paham maksudnya? Belum Pak, karena kan Bapak belum menjelaskan secara keseluruhan. Jadi berarti situasinya itu yang Bapak inginkan dengerin dulu lah gitu ya. Iya. Baru gitu ya. Iya, seakan-akan maksud saya tuh, karena kan sekarang sistemnya itu kita belajar atau pembelajaran sekarang nggak seperti dulu. Dulu anak dianggap kertas kosong, tapi kalau sekarang di zaman kurikulum 13 apalagi kurikulum seperti ini, anak tuh dianggap kertas sudah berisi dari kelas-kelas sebelumnya. Nah, sedangkan di tahapan ini otomatis kan menyambung dari tahap sebelumnya mengenai kebahasaan. Iya. Gitu. Nah, Kalau begitu Pak. jadi yang saya ingin tanyakan sama Ibu Atik nih, Gimana? ya itu gimana menindak atau menyikapi anak seperti ini. Saya udah kasih masukan ke dia bilang, ya Pak, masukannya mungkin dari segi teguran, karena dia seakan saya menilai itu kurang etis lah, gitu. Karena yang lain akhirnya menganggap dia bercanda ke saya. Di sisi lain saya berpikiran bahwasanya emang dia udah tahu, tapi ketika akhirnya dia berbicara apa adanya, ya kemungkinan saya kecewa. Ternyata yang kita harapkan dia tahu, ternyata belum tahu. Nih, saya mau tanya dulu Bapak. Dalam situasi yang seperti itu, Bapak pernah nggak melakukan pengamatan terhadap mungkin dari latar belakang dia, kemudian sebelum dia di kelas 4 itu Bapak dengar dari guru kelasnya sebelumnya gitu. Nah, terus kalau sudah gitu, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat anaknya seperti itu? Yang pertama kali Bapak lakukan itu apa dulu? Oke. Nah, untuk tindak lanjutnya ya, selama yang kemarin saya lakuin sebelum saya sharing sama Ibu, ya. Karena saya mungkin bertanya latar belakang, benar apa kata Ibu bilang. Saya latar belakang ke guru kelasnya yang sebelumnya. Guru kelas yang sebelumnya saya tanya. Akhirnya dia menjawab, ya memang anaknya seperti itu, terkadang bisa, terkadang enggak. Nah, cuma karena saya berpikiran sebelumnya itu kan masih PJJ. Iya. Nah, ketika di PJJ saya nanya juga sama guru kelasnya, gimana tugasnya, aktif tidak saat pelaksanaan Zoom segala macam. Anaknya itu Pak, kadang aktif, kadang enggak, seperti itu. Dalam hal bertanya apa yang dibahas oleh guru. Nah, akhirnya di kelas ini saya pun akhirnya melakukan semacam pengamatan terhadap anak ini khususnya di luar daripada anak-anak yang lain. Jadi anak ini saya kasih semacam perhatian khusus karena saya pengen tahu, bukan dia aja, tapi yang lainnya pun seperti itu, tapi khususnya ke dia ini saya pengen tahu nih anak ketika sudah PTM seperti ini bagaimana teknis belajar. Lalu saat guru menjelaskan, saat guru memberikan tugas, bagaimana tanggapan atau pelaksanaan yang dilakukan, gitu kan? Dikerjakankah tugasnya atau ketika guru menjelaskan dia merangkap enggak? Nah, dari kegiatan dari sekian lama pertemuan ini dalam pembelajaran yang sudah sekarang PTM, nah akhirnya saya mengambil satu kesimpulan ke anak ini. Memang anak ini bisa, tetapi terkadang anak ini ingin perhatian dari guru. Seakan-akan kalau bahasa anak sekarang caper, cari perhatian. Cuma dalam cari perhatian itu mungkin karena dia merasa lebih wah, pengetahuannya pengen lebih duluan daripada yang lain. Ketika ditanya tanggung jawab terhadap jawaban pertanyaan yang diberikan, akhirnya dia melepas begitu aja. Seakan-akan mungkin dia lupa tiba-tiba. Yang penting dia udah menunjukkan bahwasanya diri dia bisa.
gitu. Tapi isinya belum ada gitu lah. Nah akhirnya saya kiat-kiatnya saya kemarin itu mungkin anak diberi tugasnya beda, lalu saya ajaklah dia ke perpus, di perpus membaca apa yang ada di sana dibaca, lalu termasuk anak ini diminta untuk memberi penjelasan cerita yang dia baca tadi kepada teman-temannya. Nah, karena kan satu anak saya meminta satu anak di perpus itu untuk membaca satu cerita. Setelah baca satu cerita masing-masing, setelah baca dalam jangka waktu 30 menit mereka membaca. Setelah membaca, akhirnya satu-satu saya minta untuk menjelaskan cerita apa yang dia baca, lalu dia jelaskan ke temannya. Ceritakan lagi, walau tanpa melihat buku. Jadi saya di sini mengajak anak untuk kembali menajamkan pikirannya, menajamkan pengingatannya agar dia tetap ingat apa yang dia baca barusan, lalu dia bisa memaparkan, mempresentasikan apa yang telah dia baca, walaupun itu yang dibaca hanya 30 menit. Karena kalau saya bilang buku-buku di perpus memang sih ada tipis-tipis, tapi kalau misalkan bagi anak-anak yang saya pegang ini, seakan-akan itu buku butuh waktu lama untuk membaca. Berarti Bapak sudah melakukan tindakan yang itu ya, baik itu preventif maupun yang tindakan yang melihat situasi itu udah terlalu jauh bahkan ya, kalau saya lihat gitu. Jadi udah keren itu Pak, gitu, karena sudah melakukan tadi ya yang Bapak lakukan, latar belakangnya, menyusuri ya latar belakangnya. Kemudian Bapak juga melakukan tindakan suruh anak suruh baca itu untuk menguatkan ingatannya, mempertajam ingatannya. Oke. Nah sejauh ini setelah Bapak lakukan seperti itu kira-kira adakah perubahan di anak itu? Untuk perubahannya signifikan, walaupun tidak atau belum yang kita tapi setidaknya kalau direntang gitu ya Pak ya, di skala 1 sampai 10 setelah Bapak melakukan pengamatan kemudian meminta tugas kepada anak itu berapa Pak rentangnya? Rentangnya sekitar 6. Oke. Tadinya dari 2 gitu dari 3 maksud 6 itu berarti sudah melakukan sebuah revolusi ya buat anak. Nah terus pada saat Bapak melakukan kayak yang tadi meminta anak seperti membaca gitu, adakah tantangan dari anak itu Pak gitu? Atau tantangan yang Bapak hadapi gitu setelah Bapak memberikan tugas, tantangannya menurut Bapak apa? Tantangan bagi anak ini ya, khususnya yang saya perhatiin ini ya, tantangannya ada satu hal yang membuat saya agak greget lah istilahnya. Setelah dibaca, setelah mungkin dia berpresentasi apa yang dia baca, setelah itu ketika saya ingin melakukan satu hal tanya jawab mengenai ceritanya, ya mungkin anak memang ya istilahnya agak semangat dalam belajar. Ya akhirnya dia berpikir seperti ini, udah Pak, udah saya baca ini yang dijelasin baru baca sendiri. Berarti menyepelekan ya tantangan jadi itu dari figur anak kelihatan ya. Jadi Bapak berpikir kayaknya disepelein gitu ya sebagai guru gitu ya tantangannya. Nah kalau begitu melihat kondisi kayak gitu, apa yang Bapak lakukan Pak? Ngelihat tantangan gitu pasti Bapak ini dong greget juga. Kalau saya sedang greget itu mungkin saya tanya ke teman-teman. Saya tanya ke teman-temannya, yuk sekarang yang lain coba amati teman kalian ini si A, bagaimana si A berperilaku terhadap yang lebih tua. Ada yang berpendapat bagus, ada yang diam saja, mungkin karena sama teman, ada yang berpikiran gak bagus tuh Pak. Nah, dari situ
akhirnya mereka belajar mengenai sikap atau moral dari segi Pancasilanya gitu. Moral dari segi Pancasila terhadap perilaku anak tersebut. Nah, ya memang kalau dilihat dari cerita-ceritanya seperti itu, memang nih anak terkadang kalau bahasa sekarang agak ngeyel gitu, walaupun dia udah memiliki pengetahuannya. Cuman kita memang bertugas sebagai guru, bertugas untuk meluruskan, walaupun dia tangan atas, terampil, cerdas, tapi kecerdasan itu karena mereka umurnya masih umuran anak-anak SD, kita ya sepintar-pintarnya guru untuk memberi arahan agar dia tetap kecerdasan itu digunakan untuk kebaikan. Seperti itu. Baik dari segi adabnya, baik dari segi ilmu. Etika ya Pak. Iya. Oke. Kemudian kalau Bapak melihat peluang ya Pak, peluang dari anak tersebut, kira-kira apa Pak yang Bapak dapatkan dari setelah Bapak melakukan penugasan gitu? Terus apa yang Bapak harapkan gitu kepada anak itu? Saya harapkan si anak ini ke depannya, memang setelah saya melakukan itu, anak ini mulai ada merasa tanggung jawabnya, walaupun bukan dalam segi tanggung jawab keilmuan, tapi dalam segi tanggung jawab tugas. Jadi misalkan saya melakukan, misalkan lagi ada kerja kelompok atau kerja bareng-bareng, nah ini anak memang mengerjakan kelompoknya bagus gitu. Dia mau mengkoordinir anak teman-temannya, kayak gini. Namun untuk dari segi pengetahuan mungkin agak nyeleneh lah. Tapi untuk dari segi skill, keterampilan dia udah mulai. Tapi kalau untuk pengetahuan terkadang memang dia nyeleneh. Seperti itu. Nggak seperti awal. Kalau sekarang dia memang tadi saya kasih rentan nilai 6, ya, rentan nilai 6 itu dia lebih terlihat ke faktor untuk praktik sosialnya daripada untuk diri sendiri dan untuk pengetahuan bagi diri sendirinya. Tapi dia lebih suka membaur ke teman-teman dan akhirnya dia pun bisa untuk mempresentasikan atau menjelaskan ketika ada kerja kelompok ini harusnya begini seperti ini. Mungkin Bapak melihat dari segi ngeyelnya itu kali ya. Tapi kalau untuk dari teman gitu ya, sama teman sejawatnya, dia mau gabung, mau kerja sama gitu. Nah, kemudian kalau Bapak tadi nilai ngeyelnya itu sampai sekarang gitu, apakah Bapak sudah melakukan tindakan juga kepada orang tua, memanggil orang tua, atau misalkan meminta anak sebayanya untuk saling menginformasikan kalau itu tuh nggak bagus gitu. Apakah mesti saya panggil orang tuanya gitu? Karena kan sekarang udah mulai ada perubahan. Ada perubahan yang mengarah kepada yang baik gitu. Walaupun dari segi bersosialisasi kepada teman sejawat. Memang ya yang tadi saya bilang, mungkin untuk dia berperilaku ke orang yang lebih tua, dia mesti pelan-pelan dulu, perlahan. Berarti Bapak sudah sudah pernah ya, ibaratnya nggak mungkin dong Bapak nggak manggil orang tua ya atau diskusi ya, pasti Bapak udah ya. Memang tadi Bapak katakan bahwa tidak semudah memberikan telapak tangan ya, pelan-pelan itu, apalagi backgroundnya kalau Bapak tadi katakan dari kelas 3 memang seperti itu ya, dari guru kelas lain gitu. Nah, kalau begitu berarti menurut Bapak dia juga punya kelemahan dan punya kelebihan ya. Nah, kelebihannya itu ya dia itu memang di antara teman-teman menurut Bapak dia memang lebih lebih pinter ya, dalam tanda kutip, pengetahuannya memang di antara teman-temannya lebih atau sama menurut Bapak? Kalau dari segi pengetahuan sama dengan tapi daripada yang awal. Dari keterampilan justru dia unggul gitu. Nah, menurut Bapak keterampilan apa Pak
coba Pak yang bisa dieksplor sama anak itu Pak kalau Bapak lihat? Kalau dari segi keterampilannya mungkin saat kemarin kita sedang praktek keterampilan dari segi membuat magnet kali, terus lalu bikin makanan khas daerah, gado-gado. Dia ada semacam kemampuan untuk coba kita ada bumbu kacang diaduk sama dia, dirapikan, gitu. Ya dipakai kecap segala macam diaduk baru bumbunya enak, baru dikasih sayurannya. Berarti dia motoriknya aja Pak ya? Iya. Motoriknya itu Yang dia bergerak. yang bergerak motoriknya lebih dominan ya. Sehingga dari perilaku yang seperti itu menutupi yang sebelumnya. Sehingga dia mau berbaur normalnya, cuma yaitu PR bagi saya itu yaitu yang tadi, agar dia bersikap menghormati kepada yang lebih tua. Tapi kalau tadi Bapak bilang mengatakan bahwa Bapak sudah pelan-pelan gitu ya mengukur dia gitu, memang tidak semudah mengembalikan telapak tangan, itu udah satu kebajikan tuh Pak ya gitu, buat kita sebagai seorang guru ya Pak ya. Oke, sekarang Pak, evaluasi buat Bapak sendiri apa Pak terhadap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas, apalagi dengan adanya anak Ya tersebut mungkin dari sekarang, dari awal sampai ke depannya, mungkin yang saya lakukan nanti ke depannya terhadap anak yang mungkin membutuhkan perhatian khusus dari saya ataupun yang lainnya, kiat-kiatnya mungkin yang pertama, anak ini memang harus kita perhatikan dan kita buat semacam runtutan bagi anak yang butuh perhatian khusus atau anak yang sedang-sedang saja dan yang lainnya, bahkan anak yang memang sudah oke dari segi pengetahuan dan motoriknya, itu tetap kita bimbing mereka. Bagi yang seperti ini yang lebih ada perhatian khusus, kita akan membuat range-nya dalam artian saat sekarang ini yang sudah tercapai oleh dia seperti apa gitu, berarti pemetaan gitu Pak. Iya. Jadi di antara dua anak ini mungkin memang yang satu motorik, yang satu yang lainnya, ya kita membuat semacam range-nya, yang ini motoriknya sampai mana, tapi di sisi yang selain motoriknya itu harus diperhatikan juga, yang ini pun sama gitu. Jadi kita bikin range-nya dalam 1 tahun ini kita akan membimbing mereka seperti itu. Rencana saya gitu. Sebelum ada masukan dari berarti bimbing ya, jadi istilahnya untuk rencana saya seperti itu, dibuat range sehingga karena ini udah semester akhir semester awal, berarti ya, jadi istilahnya untuk rencana saya seperti itu, dibuat range sehingga karena ini udah semester akhir semester awal, alhamdulillah anak udah ada perubahan. Nanti mungkin lebih dipoles habis di semester 2 sehingga anak ini benar-benar siap untuk Oke, terus berarti itu yang Bapak lakukan ya untuk evaluasi diri ya Pak ya. Nah, dengan melakukan yang tadi yang analisis ya, kita sampai runtutan, ada pemetaan juga gitu ya. Ada skala ini udah sampai mana nih anak ini gitu. Ini udah sampai mana, sejauh mana gitu. Oke. Berarti Bapak udah luar biasa menurut saya. Itu gambaran Bapak terhadap proses pembelajaran di kelas ya Pak ya, yang demikian rumit, tetapi menurut Bapak itu sepertinya nggak rumit ya, karena memang Bapak sendiri enjoy nggak menghadapi situasi kelas kayak gitu Pak? Kalau saya mungkin alhamdulillah enjoy. Enjoy. Alhamdulillah. Kita refleksi Pak. Setelah Bapak ini nih, ibaratnya Bapak menginformasikan kondisi pembelajaran Bapak itu,
perasaan Bapak bagaimana sih setelah kita diskusi seperti ini? Ya, yang saya rasakan setelah diskusi ini tiba-tiba muncul ide. Muncul idenya yang tadi saya idenya yang tadi saya gambarkan atau saya paparkan ke Ibu Ati. Jadi memang kita dituntut sesuai zaman. Betul. Dalam artian setiap zaman dari para ahli ilmu segala macam yang seperti yang dikatakan oleh para ahli ilmu, semakin berkembang zaman semakin generasi itu harus tuntut. Dituntutnya apa? Dari mulai 4.0 Betul. ya sekarang akhirnya 5.0. Betul. Ya, dari walaupun itu hanya 5.0, tetapi itu penuh makna yang benar-benar meluas, benar-benar istilahnya benar-benar luas, dan juga merupakan tantangan bagi guru. Untuk apa? Yang pertama, harus bisa menyiasati kemajuan teknologi terhadap perkembangan ilmu pendidikan. Betul. Yang kedua, menyiasati dalam segi hal apa? Dalam segi hal pencapaian terhadap anak didik. Betul banget. Sesuai atau tidak terhadap zaman 5.0. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan terhadap anak, itu anak akan membentuk. Dan itu yang bisa nilai adalah diri kita sendiri. Anak jadi terbentuk ya Pak. Iya. Oke Pak. Jadi intinya Bapak muncul ide ya dari diskusi kita ya. Padahal sepertinya beda apa yang di lapangan sama apa yang di teori sebelumnya ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Mau statementnya untuk diskusi kita kali ini mungkin bisa memberikan sharing kepada teman-teman. Silakan. Statement terakhir dari saya, tetap bersemangat, tetap berjuang demi mencerdaskan anak bangsa bagi guru-guru, dan niatkan untuk ibadah. Itu saja. Terima kasih Pak Ya, atas diskusi kita kali ini, dan tentunya kepada teman-teman di seluruh Indonesia, guru-guru penggerak, teruslah berkarya, jangan bergerak tanpa ada karya, kemudian bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.